Jika hari ini Anda merasa sesak karena tekanan ekonomi atau merasa kerja keras Anda tidak sebanding dengan hasilnya, maka penjelasan ini akan membongkar dinding penghalang rezeki yang selama ini tidak terlihat. Kita akan menyelami sebuah hukum hakiki yang akan mengubah cara semesta memperlakukan usaha Anda. Tetaplah menyimak hingga detik terakhir, karena di bagian terdalam nanti ada satu kunci yang jika diputar akan membuka pintu-pintu kemudahan yang selama ini terkunci rapat dari logika manusia. Hakikat magnet rezeki dalam jiwa. Setiap manusia lahir dengan jatah yang sudah ditetapkan, namun seringkali ambisi yang buta menutupi pandangan kita terhadap kebenaran ini. Kekayaan sejati bukan bermula dari tumpukan angka di saldo tabungan, melainkan dari ketenangan yang bersemayam di dalam dada. Ketika batin merasa cukup, maka sinyal kelimpahan akan terpancar keluar dan menarik segala kebaikan untuk mendekat secara alami. Dunia ini hanyalah bayangan, dan siapapun yang mengejar bayangan hanya akan mendapatkan kelelahan tanpa pernah bisa menangkapnya secara utuh. Fokuslah pada sumber cahaya, maka bayangan itu akan dengan sendirinya mengikuti setiap langkah kaki Anda tanpa perlu diminta. Energi yang terpancar dari hati yang bersyukur memiliki daya pikat yang jauh lebih kuat daripada raga yang bekerja tanpa henti namun penuh keluhan. Rezeki itu memiliki karakter seperti tamu yang terhormat. Ia hanya akan masuk ke dalam rumah yang suasananya tenang dan penuh kedamaian. Jika di dalam hati masih tersimpan ketakutan akan hari esok atau kecemasan yang berlebihan, maka itu adalah frekuensi penolakan terhadap nikmat Tuhan. Membersihkan diri dari penyakit hati adalah langkah awal untuk menjadi magnet bagi segala bentuk kemakmuran yang berkah. Tanpa kesiapan jiwa, harta sebanyak apapun hanya akan menjadi beban yang menyesakkan jalan hidup seseorang. Kita perlu memahami bahwa uang hanyalah salah satu bentuk kecil dari luasnya samudera pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, waktu luang, ide yang cemerlang, hingga dikelilingi orang-orang baik adalah bentuk kekayaan yang seringkali luput dari hitungan manusia. Ketika seseorang hanya berfokus pada materi, dia sedang mempersempit jalan rezekinya sendiri ke dalam lubang yang sangat kecil. Bukalah pandangan lebih lebar agar kita bisa melihat betapa banyaknya pintu yang bisa Tuhan gunakan untuk mencukupkan kebutuhan hamba-Nya. Ketulusan dalam menjalani peran sebagai hamba adalah daya tarik utama yang membuat dunia tunduk dan melayani kebutuhan kita. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa semakin keras kita memeras keringat, maka semakin besar pula hasil yang akan didapatkan secara linear. Padahal dalam hukum spiritual ada faktor pengali yang disebut keberkahan, yang mampu mengubah jumlah sedikit menjadi mencukupi dan jumlah banyak menjadi manfaat. Tanpa keberkahan, sebanyak apapun yang didapat akan selalu terasa kurang dan menguap begitu saja tanpa jejak yang berarti. Itulah mengapa banyak orang yang secara lahiriah tampak sangat mapan, namun secara batiniah mereka merasa sangat melarat dan penuh kekurangan. Kekayaan hakiki adalah saat kebutuhan Anda selalu terpenuhi tepat pada waktunya, tanpa Anda harus kehilangan harga diri di hadapan makhluk. Dunia ini diciptakan untuk melayani manusia, sementara manusia diciptakan untuk mengabdi kepada penciptanya dengan penuh ketundukan. Masalah besar muncul ketika urutan ini terbalik, di mana manusia justru menjadi budak bagi dunia yang seharusnya melayaninya. Saat Anda menempatkan Tuhan sebagai tujuan utama di atas segalanya, maka otomatis seluruh elemen semesta akan diperintah untuk mendukung urusan Anda. Ini bukan sekadar teori, melainkan janji nyata yang sudah terbukti bagi mereka yang berani melepaskan keterikatan hati pada benda-benda fana. Menjadi kaya tanpa mengejar uang berarti Anda telah memenangkan peperangan melawan ego dan nafsu yang selalu merasa haus. Keyakinan yang bulat merupakan fondasi utama dalam membangun magnet rezeki yang tidak akan pernah padam oleh situasi ekonomi apapun. Seseorang yang memiliki iman yang kuat tidak akan pernah merasa goyah meskipun badai krisis sedang melanda dunia di sekelilingnya. Mereka tahu bahwa gudang penyimpanan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah habis hanya karena memberi makan seluruh makhluknya. Kekuatan spiritual ini memberikan ketenangan yang luar biasa.
sehingga langkah kaki dalam mencari nafkah terasa sangat ringan dan penuh martabat. Tidak ada rasa iri atas keberhasilan orang lain, karena dia percaya bahwa jatahnya telah diatur dengan sangat adil dan presisi. Marilah kita mulai menata ulang niat di dalam hati sebelum melangkah lebih jauh ke dalam strategi-strategi duniawi yang melelahkan. Perbaiki hubungan dengan Sang Pemberi hidup, maka Dia akan memperbaiki seluruh urusan Anda, termasuk urusan finansial yang selama ini menghimpit. Kekayaan yang datang karena ketaatan akan membawa kedamaian, sedangkan kekayaan yang datang karena ambisi serakah hanya akan membawa kegelisahan. Ingatlah bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, dan mentalitas pemberi inilah yang sebenarnya merupakan kunci pembuka keran rezeki. Dengan memahami hakikat magnet rezeki dalam jiwa, Anda telah meletakkan batu pertama menuju kemakmuran yang abadi dan berlimpah. Memutus rantai perbudakan materi. Banyak orang yang secara tidak sadar telah menuhankan harta benda, menjadikan uang sebagai penentu kebahagiaan dan kesedihan mereka setiap hari. Perbudakan modern ini lebih kejam daripada masa lalu, karena ia tidak mengikat fisik, melainkan mengikat pikiran dan kebebasan jiwa manusia. Saat seseorang merasa tidak berharga tanpa atribut kemewahan, saat itulah dia sebenarnya sedang berada dalam jeratan belenggu yang sangat kuat. Untuk bisa menciptakan kekayaan tanpa mengejar, kita harus terlebih dahulu memutuskan rantai ketergantungan emosional ini secara total. Hanya jiwa yang merdeka, yang mampu melihat peluang-peluang emas yang disediakan oleh langit di setiap sudut kehidupan. Keinginan yang tidak terbatas adalah lubang hitam yang akan menelan semua kerja keras Anda tanpa menyisakan rasa syukur sedikit pun. Manusia seringkali tertipu dengan label kebutuhan, padahal sebagian besar dari apa yang mereka kejar hanyalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari sesama. Memangkas gaya hidup yang berlebihan bukan berarti mengajak pada kemiskinan, melainkan cara untuk mengendalikan energi agar tidak habis untuk hal yang sia-sia. Dengan hidup bersahaja, Anda memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk fokus pada misi hidup yang lebih besar dan mulia. Kebebasan finansial yang sejati bermula dari kemampuan untuk mengatakan tidak pada nafsu yang selalu menuntut lebih banyak barang. Bekerja dengan rasa cinta dan dedikasi jauh lebih menghasilkan daripada bekerja dengan rasa takut akan kekurangan harta di masa depan. Rasa takut adalah energi negatif yang justru akan menjauhkan keberuntungan, karena ia memancarkan keraguan terhadap jaminan dari Yang Maha Pemberi. Putuskanlah hubungan antara nilai diri Anda dengan angka-angka yang tertera pada catatan rekening bank Anda saat ini juga. Anda adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia, yang diberikan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini dengan segala potensi yang luar biasa. Jika Anda menghargai diri sendiri berdasarkan kualitas ketakwaan, maka dunia akan melihat Anda sebagai sosok yang sangat bernilai dan layak dihormati. Lepaskanlah cengkeraman hati terhadap dunia, agar dunia bisa diletakkan di tangan, bukan di dalam jantung yang seharusnya menjadi singgasana iman. Ketika dunia berada di tangan, Anda bisa dengan mudah mengendalikannya dan membagikannya kepada siapapun yang membutuhkan tanpa rasa berat. Namun jika dunia sudah masuk ke dalam hati, maka kehilangan sedikit saja akan membuat Anda merasa seolah-olah kiamat telah tiba bagi hidup Anda. Perbudakan materi hanya akan berakhir saat kita menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kesadaran akan kefanaan ini justru akan mendatangkan aliran rezeki yang lebih tenang dan stabil karena sifatnya yang tidak lagi mengikat secara emosional. Jangan biarkan waktu berharga Anda habis hanya untuk memikirkan bagaimana caranya menambah pundi-pundi tanpa pernah sempat menikmati kebersamaan dengan orang tercinta. Banyak orang kaya yang secara fisik memiliki segalanya, namun mereka adalah orang paling miskin karena tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan Tuhan. Memutuskan rantai perbudakan berarti berani mengambil jarak dari hiruk-pikuk perlombaan gengsi yang tidak ada habisnya di media sosial. Fokuslah pada karya yang bermanfaat bagi orang banyak, maka imbalan materi akan datang dengan sendirinya sebagai bentuk apresiasi semesta. Keikhlasan dalam memberi manfaat adalah
mata uang yang berlaku di langit dan di bumi sekaligus. Ketahuilah bahwa setiap sen yang Anda dapatkan dengan cara menzalimi diri sendiri atau orang lain, kelak akan menjadi api yang membakar ketenangan Anda. Rezeki yang bersih jauh lebih utama daripada harta melimpah yang didapatkan dengan cara yang merusak martabat kemanusiaan. Memutuskan perbudakan materi juga berarti berani jujur dalam setiap transaksi, meski secara logika seolah-olah kita sedang merugi dalam jangka pendek. Kejujuran adalah magnet kepercayaan, dan dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah aset yang jauh lebih mahal daripada modal uang tunai manapun. Mereka yang memegang teguh prinsip kebenaran tidak akan pernah dibiarkan terlantar oleh Yang Maha Adil. Pada akhirnya, kemerdekaan sejati adalah ketika Anda bisa tertidur lelap tanpa memikirkan besok harus makan apa, karena yakin Tuhan tidak akan pernah tidur. Keyakinan ini adalah puncak dari segala ilmu tentang kekayaan yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia manapun. Saat Anda sudah tidak lagi diperbudak oleh materi, Anda akan melihat dunia ini dengan cara yang sangat berbeda, penuh dengan keajaiban dan kemudahan. Rezeki akan datang mengetuk pintu Anda justru saat Anda sedang asyik dalam ketaatan dan pengabdian yang tulus kepadanya. Itulah rahasia besar bagi mereka yang ingin hidup mulia tanpa harus menjadi budak bagi benda-benda yang akan hancur dimakan usia. Kekuatan niat dan keajaiban tawakal. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini bermula dari benih kecil yang bernama niat, yang tertanam di dalam kedalaman hati manusia. Jika niat Anda bekerja adalah untuk menyombongkan diri atau menumpuk harta demi kepentingan pribadi, maka pintu keberkahan akan terasa sangat sempit. Namun, jika niat tersebut digeser sedikit saja untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat pada keluarga, maka jalannya akan dilapangkan. Niat yang murni bertindak seperti navigasi yang akan mengarahkan seluruh energi alam semesta untuk membantu pencapaian tujuan Anda dengan cara yang ajaib. Kekuatan ini tidak bisa diukur dengan angka, namun dampaknya bisa dirasakan dalam setiap kemudahan yang Anda temui di perjalanan. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan melakukan usaha semaksimal mungkin, lalu menyerahkan seluruh hasilnya kepada ketentuan yang Maha Mengetahui. Ini adalah tingkat kecerdasan spiritual tertinggi di mana seseorang tidak lagi terbebani oleh ekspektasi yang seringkali mengecewakan. Seseorang yang bertawakal akan tetap tenang saat usahanya belum membuahkan hasil, karena dia tahu ada waktu terbaik yang sudah disiapkan untuknya. Rasa tenang inilah yang menjaga kreativitas dan logika tetap jernih, sehingga dia bisa melihat peluang baru di saat orang lain sedang tenggelam dalam keputusasaan. Tawakal adalah sandaran bagi jiwa yang lelah agar tetap mampu berdiri tegak menghadapi kerasnya realitas dunia. Perhatikanlah bagaimana seekor burung keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung tersebut tidak memiliki gudang penyimpanan, tidak memiliki rencana bisnis yang rumit, namun dia tetap mendapatkan bagian rezekinya setiap hari tanpa terlewat. Ini adalah pelajaran besar tentang keyakinan kepada Sang Pemberi Rezeki yang seharusnya diinternalisasi oleh setiap insan yang berakal. Jika makhluk yang tidak berakal saja dijamin rezekinya, apalagi manusia yang diberikan kemampuan untuk berpikir dan berusaha secara optimal. Keajaiban tawakal akan mulai bekerja saat kita benar-benar melepaskan rasa sok kuasa atas hasil akhir dari sebuah perjuangan hidup. Dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2-3 dijelaskan bahwa siapapun yang bertakwa, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalimat dari arah yang tidak disangka-sangka ini menunjukkan bahwa logika manusia sangat terbatas untuk menjangkau luasnya cara Tuhan dalam memberi. Seringkali bantuan datang melalui orang asing, ide yang tiba-tiba muncul, atau situasi yang awalnya tampak buruk, namun ternyata membawa keberuntungan besar. Tugas kita hanyalah menjaga kualitas takwa dan niat, selebihnya biar tangan-tangan kekuasaan Tuhan yang bekerja merangkai takdir indah untuk kita. Inilah yang disebut dengan menciptakan kekayaan melalui jalur langit yang melampaui segala teori ekonomi modern.
Niat yang tulus juga akan melindungi kita dari rasa sakit hati apabila apa yang kita inginkan belum dikabulkan dalam waktu dekat. Seseorang yang bekerja karena Tuhan tidak akan pernah merasa rugi, karena dia yakin setiap tetes keringatnya sudah dicatat sebagai pahala yang abadi. Keuntungan materi hanyalah bonus tambahan, sedangkan keuntungan sejati adalah kedekatan diri kepada Sang Khalik dalam setiap prosesnya. Sikap ini membuat kita tidak mudah menyerah atau melakukan kecurangan saat menghadapi jalan buntu dalam urusan finansial. Keajaiban akan selalu menemani mereka yang menjaga kejernihan niatnya dari polusi keserakahan dan kesombongan yang merusak jiwa. Mari kita berlatih untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada atasan, bukan kepada pelanggan, dan bukan pula kepada kemampuan diri sendiri. Bergantung kepada makhluk hanya akan membuahkan kekecewaan, karena manusia memiliki keterbatasan dan sifat yang berubah-ubah seiring waktu. Namun, bergantung kepada Yang Maha Kuat akan memberikan kekuatan tambahan yang tidak terbatas untuk menghadapi segala rintangan hidup. Tawakal yang benar akan melahirkan keberanian untuk mengambil risiko yang terukur demi sebuah kemajuan yang lebih baik. Tanpa rasa takut akan hari esok, Anda menjadi pribadi yang jauh lebih produktif dan inovatif dalam menjalankan setiap amanah. Pada titik tertentu, Anda akan menyadari bahwa rezeki yang paling besar adalah kemampuan untuk tetap tenang dan percaya kepadanya di tengah ketidakpastian. Ini adalah kekayaan spiritual yang tidak bisa dibeli dengan emas maupun permata, dan hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihannya yang bersungguh-sungguh. Dengan menyatukan kekuatan niat yang tulus dan tawakal yang total, Anda sedang mengaktifkan mesin penarik rezeki paling dahsyat dalam diri Anda. Segalanya akan terasa lebih mudah, lebih ringan, dan lebih indah karena Anda melibatkan Sang Pemilik Alam dalam setiap tarikan napas dan langkah kaki Anda. Membersihkan wadah rezeki. Sebelum mengharapkan aliran air yang deras, seseorang harus memastikan terlebih dahulu bahwa wadah yang ia miliki dalam keadaan bersih dan tidak bocor. Dalam hal rezeki, wadah tersebut adalah diri kita sendiri, meliputi pikiran, hati, dan juga perilaku keseharian yang kita jalani. Jika wadah kita penuh dengan noda dosa, kebencian, atau harta yang tidak halal, maka rezeki yang datang pun akan cepat hilang atau membawa bencana. Membersihkan wadah rezeki berarti melakukan audit spiritual terhadap cara kita berinteraksi dengan Tuhan dan sesama manusia setiap harinya. Tanpa pembersihan ini, kerja keras hanya akan menghasilkan kelelahan tanpa meninggalkan jejak kebahagiaan yang hakiki dalam keluarga. Salah satu penghambat terbesar rezeki adalah memutus tali silaturahmi atau memiliki hubungan yang buruk dengan orang-orang terdekat, terutama orang tua. Restu orang tua adalah salah satu kunci utama yang membuka pintu-pintu kemudahan di langit, yang seringkali diabaikan oleh para pengejar dunia. Jika ada sumbatan dalam hubungan kekeluargaan, segera perbaiki dengan penuh kerendahan hati, agar aliran keberkahan kembali lancar mengalir ke dalam hidup Anda. Permohonan maaf dan bakti kepada orang tua memiliki dampak yang jauh lebih instan dalam urusan rezeki dibandingkan strategi pemasaran manapun. Pastikan rumah tangga Anda menjadi tempat yang penuh kasih sayang, karena rezeki sangat suka berdiam di tempat yang harmonis. Harta yang tidak halal, meski jumlahnya terlihat banyak, adalah lubang kebocoran yang akan menghabiskan seluruh sisa keberkahan yang Anda miliki. Mengambil hak orang lain atau melakukan kecurangan dalam pekerjaan hanya akan mengundang musibah yang akan menguras harta tersebut secara paksa melalui jalan lain. Bisa berupa penyakit yang mahal pengobatannya, kendaraan yang sering rusak, atau penipuan yang dialami dari orang yang tidak terduga. Bersihkanlah setiap sen yang masuk dengan memastikan bahwa cara mendapatkannya sudah sesuai dengan tuntunan syariat dan norma kejujuran. Kejujuran memang tampak lambat dalam menghasilkan uang, namun ia membangun fondasi kekayaan yang sangat kokoh dan tahan lama. Istighfar atau memohon ampunan adalah cara paling ampuh untuk mencuci noda-noda yang menyumbat saluran rezeki dalam kehidupan seorang hamba. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kemiskinan dan kesempitan hidup seringkali merupakan akibat dari dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa adanya penyesalan.
Dengan memperbanyak istighfar, kita sebenarnya sedang meruntuhkan tembok penghalang yang memisahkan kita dari kasih sayang dan pemberian Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam firman-Nya bahwa dengan istighfar, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan membanyakkan harta serta anak-anak bagi kita. Jadikanlah lisan ini basah dengan permohonan ampun, agar jalan rezeki Anda menjadi seputih salju dan seluas samudera. Selain pembersihan dari dosa, wadah rezeki juga harus dibersihkan dari sifat pelit dan rasa takut, kehilangan harta saat harus berbagi dengan yang membutuhkan. Sifat kikir adalah penyumbat yang sangat kuat karena ia menutup siklus aliran energi yang seharusnya berputar terus-menerus di alam semesta. Semakin Anda menggenggam erat harta Anda karena takut habis, maka semakin macet pula aliran rezeki baru yang akan masuk ke dalam hidup Anda. Jadilah saluran yang lapang bagi rezeki Tuhan untuk mengalir kepada orang lain. Maka wadah Anda akan selalu diisi ulang dengan kualitas yang lebih baik. Dermawan bukan hanya tentang jumlah uang, melainkan tentang keluasan hati untuk peduli pada nasib sesama yang kurang beruntung. Pikiran negatif dan prasangka buruk kepada Tuhan juga merupakan kotoran yang harus disingkirkan dari wadah rezeki kita setiap saat. Berhenti membandingkan nasib Anda dengan orang lain, karena itu hanya akan menimbulkan rasa iri yang merusak kejernihan jiwa dan menutup kreativitas. Fokuslah pada potensi yang telah diberikan kepada Anda dan kembangkanlah dengan penuh rasa syukur sebagai bentuk penghormatan atas karunia-Nya. Prasangka bahwa hidup ini tidak adil hanya akan menarik lebih banyak ketidakadilan dan kesulitan ke dalam realitas yang Anda alami sehari-hari. Berpikir positif dan optimis adalah bagian dari menjaga wadah rezeki tetap bersih dan siap menampung limpahan karunia yang luar biasa. Terakhir, pastikanlah bahwa waktu yang Anda gunakan untuk mencari nafkah tidak melalaikan kewajiban utama Anda untuk beribadah dan bersujud kepadanya. Pekerjaan yang membuat Anda meninggalkan salat atau menjauh dari agama adalah wadah yang sangat kotor dan tidak akan pernah membawa keberkahan. Carilah keberkahan dalam setiap detik waktu Anda dengan menyisipkan zikir dan doa di sela-sela kesibukan duniawi yang tidak ada habisnya. Saat wadah Anda bersih secara lahir dan batin, Anda akan terkejut melihat betapa mudahnya rezeki datang dari jalan-jalan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Mengaktifkan hukum memberi dan menerima. Semesta ini bekerja dengan sistem keseimbangan yang sangat sempurna, di mana apa yang kita tanam, itulah yang nantinya akan kita panen dengan jumlah yang lebih banyak. Memberi adalah cara terbaik untuk mengosongkan sedikit ruang di dalam wadah kita, agar Tuhan bisa mengisinya kembali dengan sesuatu yang lebih segar. Jangan pernah berpikir bahwa memberi akan mengurangi jumlah apa yang Anda miliki, karena secara spiritual, Anda justru sedang melipat gandakannya. Uang yang Anda sedekahkan adalah investasi di bank langit yang tidak akan pernah mengalami inflasi atau kerugian akibat krisis ekonomi global. Semakin sering Anda memberi dengan tangan terbuka, semakin lebar pula gerbang rezeki yang akan terbuka untuk menyambut Anda. Keajaiban sedekah terletak pada kemampuannya untuk memadamkan murka Tuhan dan menolak bala yang mungkin saja akan menimpa diri serta keluarga kita. Seringkali kita terhindar dari kecelakaan atau kerugian besar bukan karena kehebatan kita, melainkan karena ada doa dari orang miskin yang pernah kita bantu. Memberi tidak harus menunggu kaya, karena memberi di saat sempit memiliki nilai yang jauh lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Anda berani memberi di tengah keterbatasan, Anda sedang menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa tinggi terhadap jaminan rezeki darinya. Sikap heroik spiritual inilah yang seringkali mengundang keajaiban finansial yang datang secara tiba-tiba dan melegakan hati. Janganlah membatasi konsep memberi hanya pada materi semata, karena tersenyum, memberikan bantuan tenaga, atau membagikan ilmu bermanfaat juga adalah bentuk sedekah yang bernilai. Setiap kebaikan yang keluar dari diri Anda akan menciptakan getaran positif yang akan kembali lagi kepada Anda dalam bentuk yang mungkin berbeda, namun sangat dibutuhkan. Jika Anda merasa rezeki sedang seret, cobalah untuk lebih banyak memudahkan urusan orang lain yang sedang kesulitan dalam hidupnya. Tuhan berjanji akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudara sesamanya dengan penuh keikhlasan. Inilah sirkulasi energi yang akan menjaga hidup Anda selalu
dalam kelimpahan yang tidak pernah putus sepanjang masa. Pahamilah bahwa setiap harta yang kita miliki, di dalamnya terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Mengeluarkan zakat dan sedekah sebenarnya adalah proses membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang bisa membawa penyakit bagi pemiliknya. Harta yang bersih akan tumbuh berkembang seperti pohon yang subur, sedangkan harta yang bercampur dengan hak orang lain akan layu dan mudah hancur. Jangan pernah merasa bahwa harta itu murni hasil usaha Anda sendiri, karena di sana ada campur tangan bantuan Tuhan melalui berbagai perantara. Dengan membagikan hak tersebut, Anda sebenarnya sedang mengasuransikan kekayaan Anda kepada penjagaan yang paling aman di seluruh alam. Salah satu rahasia besar para miliarder yang memiliki keberkahan adalah mereka menjadikan kegiatan sosial sebagai bagian inti dari operasional hidup dan bisnis mereka. Mereka tidak memberi dari sisa-sisa, melainkan mengalokasikan bagian terbaik untuk diserahkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Pola pikir ini merubah orientasi hidup dari sekadar akumulasi menjadi distribusi, yang mana sangat disukai oleh mekanisme alam semesta. Ketika Anda menjadi saluran bagi kesejahteraan orang banyak, maka sumber rezeki akan terus mengalirkan airnya kepada Anda, agar distribusi tersebut tetap berjalan. Anda menjadi mitra Tuhan dalam menyebarkan rahmat di bumi, dan tentu saja kebutuhan Anda akan selalu diprioritaskan olehnya. Pemberian yang paling efektif adalah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari manusia manapun di dunia ini. Ketulusan dalam memberi tanpa jejak kesombongan akan menembus langit dan menggerakkan malaikat untuk mendoakan keberkahan bagi Anda. Jangan pernah menyebut-nyebut kembali pemberian yang sudah dilakukan, karena hal itu hanya akan menghapus pahala dan merusak harga diri orang yang dibantu. Belajarlah untuk memberi dengan tangan kanan tanpa tangan kiri mengetahuinya, agar hubungan Anda dengan sang pemberi rezeki tetap murni dan terjaga. Inilah seni memberi yang akan mendatangkan kekayaan sejati tanpa Anda perlu merasa lelah mengejarnya dengan ambisi yang buta. Mari kita jadikan memberi sebagai gaya hidup yang menyenangkan, bukan sebuah kewajiban yang memberatkan langkah kita setiap hari. Rasakan kebahagiaan saat melihat senyum orang lain karena bantuan yang kita berikan, karena kebahagiaan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Semesta akan merespons setiap detak jantung kemurahan hati Anda dengan mendatangkan berbagai kemudahan yang tidak masuk akal bagi pikiran yang sempit. Dengan mengaktifkan hukum memberi dan menerima, Anda tidak lagi perlu khawatir akan kekurangan di masa depan yang penuh teka-teki. Kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja langit. Menciptakan kekayaan tanpa mengejar uang bukan berarti kita meninggalkan aktivitas bekerja dan hanya berdiam diri di atas sajadah sepanjang hari. Islam sangat memuliakan tangan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Bahkan peluh keringatnya bisa menjadi penghapus dosa-dosa besar. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada kualitas dan orientasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman. Kerja cerdas melibatkan penggunaan akal dan kreativitas untuk memberikan nilai tambah yang maksimal bagi kehidupan orang lain di sekitar kita. Semakin besar masalah yang Anda selesaikan bagi orang banyak, semakin besar pula apresiasi yang akan Anda dapatkan secara otomatis. Kerja ikhlas adalah tingkatan di mana seseorang melakukan tugasnya dengan standar terbaik, bukan karena diawasi oleh atasan, melainkan karena merasa diawasi oleh Tuhan. Keikhlasan akan melahirkan profesionalisme yang tinggi, karena dia tidak ingin mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk apapun. Seseorang yang ikhlas tidak akan mudah stres saat mendapatkan kritik, karena tujuannya adalah memberikan manfaat, bukan sekadar mencari pujian fana. Energi ketulusan ini akan terpancar dalam hasil karyanya, sehingga orang-orang akan merasa nyaman dan tertarik untuk bekerja sama dengannya kembali. Keikhlasan adalah magnet yang menarik reputasi baik, dan reputasi yang baik adalah modal utama dalam menjemput rezeki yang besar. Ada komponen ketiga yang sering dilupakan oleh dunia modern, yaitu kerja langit, yang melibatkan keterlibatan spiritual dalam setiap proses produktivitas kita. Kerja langit berarti menyertakan doa di setiap awal kegiatan, melakukan diskusi dengan Tuhan saat menemui jalan buntu, dan bersyukur saat meraih keberhasilan kecil.
Ini adalah bentuk kolaborasi antara hamba yang lemah dengan Sang Pencipta yang Maha Kuat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang mulia. Tanpa kerja langit, usaha kita hanya akan mencapai batas kemampuan manusia yang sangat terbatas dan seringkali menemui titik jenuh. Namun dengan melibatkan unsur ketuhanan, setiap langkah kita akan dibimbing menuju hasil yang jauh melampaui perhitungan matematika manusia. Janganlah memandang pekerjaan Anda hanya sebagai beban rutin untuk sekadar bertahan hidup dari bulan ke bulan tanpa makna yang mendalam. Lihatlah pekerjaan Anda sebagai sarana ibadah dan jalan untuk menebar kebaikan kepada sesama melalui jasa atau produk yang Anda hasilkan. Jika Anda seorang pedagang, niatkanlah untuk menyediakan kebutuhan umat dengan jujur. Jika Anda seorang pegawai, niatkanlah untuk mempermudah urusan orang lain. Perubahan sudut pandang ini akan merubah rasa lelah menjadi lila'ah atau segala sesuatu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pekerjaan sudah bernilai ibadah, maka Tuhan sendirilah yang akan menjamin kesejahteraan hidup Anda sebagai imbalan atas pengabdian tersebut. Keseimbangan antara usaha lahiriah dan batiniah akan menciptakan harmoni yang membuat rezeki datang dengan cara yang sangat elegan dan bermartabat. Anda tidak perlu menjilat kepada atasan, tidak perlu menjatuhkan rekan kerja, dan tidak perlu menipu pelanggan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Orang yang melakukan kerja langit percaya bahwa rezekinya tidak akan tertukar dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain selama dia berada di jalur yang benar. Kepercayaan diri yang bersumber dari iman ini membuatnya tampil lebih tenang dan karismatik, yang mana sangat penting dalam dunia profesional. Inilah rahasia bagaimana seseorang bisa tetap produktif, namun tetap memiliki kedamaian hati yang sangat dalam. Mulailah setiap pagi dengan menyusun rencana kerja yang matang, disertai permohonan petunjuk agar diberikan keberkahan dalam setiap keputusan yang diambil. Gunakanlah waktu-waktu yang diberkahi, seperti waktu setelah subuh, untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang mendalam. Jangan biarkan waktu luang terbuang sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat, karena setiap detik yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Disiplin adalah bentuk syukur kita atas nikmat waktu dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan menggabungkan kerja cerdas, ikhlas, dan langit, Anda sedang membangun jembatan emas menuju kemandirian finansial yang hakiki. Ingatlah bahwa hasil akhir bukan berada di tangan Anda, melainkan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Tuhan yang maha bijaksana dalam membagi karunia. Tugas Anda hanyalah melakukan proses dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturannya yang adil dan penuh kasih sayang. Jika hasilnya besar, bersyukurlah agar ditambah. Jika hasilnya belum terlihat, bersabarlah karena mungkin sedang disiapkan kejutan yang lebih indah. Tidak ada usaha yang sia-sia di hadapannya jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang diperbolehkan secara hukum agama. Keajaiban syukur sebagai pelipat ganda. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah di lisan, melainkan pengakuan penuh di dalam hati bahwa segala sesuatu berasal dari pemberian Tuhan yang maha baik. Hukum syukur adalah janji yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat tersebut pasti akan ditambah. Namun banyak manusia yang gagal memahami bahwa syukur harus dilakukan di setiap keadaan, baik saat lapang maupun saat sedang diuji dengan kesempitan. Bersyukur saat mendapat nikmat adalah hal biasa, namun bersyukur di tengah kesulitan adalah tanda kematangan spiritual yang akan mengundang keajaiban. Syukur adalah kunci yang mampu membuka gudang kekayaan yang lebih luas daripada apa yang bisa kita bayangkan saat ini. Pikirkanlah tentang napas yang masih bisa kita hirup secara gratis, mata yang bisa melihat indahnya dunia, dan anggota tubuh yang masih berfungsi dengan baik. Jika nikmat-nikmat dasar ini diuangkan, maka setiap manusia sebenarnya sudah lahir sebagai miliarder yang sangat kaya raya tanpa mereka sadari. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa menghargai apa yang sudah ada di genggaman kita saat ini. Penyakit kurang syukur inilah yang membuat rezeki terasa sempit, dan hidup selalu terasa penuh dengan beban yang melelahkan jiwa. Dengan mulai menghargai hal-hal kecil, Anda sedang meluaskan kapasitas batin Anda
untuk menerima hal-hal yang jauh lebih besar di masa depan. Syukur juga berarti menggunakan setiap nikmat yang diberikan untuk hal-hal yang dicintai oleh sang pemberi nikmat itu sendiri. Menggunakan kekayaan untuk menolong agama, menggunakan kecerdasan untuk mengajar, dan menggunakan kesehatan untuk beribadah adalah bentuk syukur yang nyata. Jika Anda mampu memegang amanah kecil dengan baik dan penuh rasa syukur, maka Tuhan tidak akan ragu untuk memberikan amanah yang lebih besar. Sebaliknya, kufur nikmat atau mengeluh atas apa yang didapat hanya akan mengundang dicabutnya keberkahan dari hidup kita secara perlahan. Jadikanlah rasa syukur sebagai napas kehidupan Anda, maka kelimpahan akan menjadi sahabat setia di setiap langkah kaki Anda. Dalam setiap kesulitan, selalu ada ribuan kemudahan yang terselip jika kita mau membuka mata hati untuk melihatnya dengan penuh kejernihan. Berhenti mengeluhkan keadaan ekonomi atau menyalahkan kebijakan orang lain atas nasib yang Anda alami saat ini. Alihkan energi keluhan tersebut menjadi energi syukur dengan mencari satu saja hal positif yang masih bisa Anda syukuri hari ini juga. Getaran syukur memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga ia mampu menghancurkan blokade mental dan hambatan rezeki yang selama ini mengurung Anda. Orang yang paling kaya adalah mereka yang paling pandai bersyukur, meski secara lahiriah mereka mungkin tidak memiliki tumpukan emas yang melimpah. Latihlah diri Anda untuk menuliskan atau merenungkan minimal 5 hal yang Anda syukuri sebelum memejamkan mata di malam hari yang tenang. Kebiasaan sederhana ini akan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda untuk selalu mencari kebaikan dimanapun Anda berada besok pagi. Saat pikiran terbiasa melihat nikmat, maka peluang-peluang rezeki akan tampak lebih jelas dibandingkan sebelumnya yang tertutup oleh kabut kesedihan. Semesta akan merespons kebahagiaan Anda dengan memberikan lebih banyak alasan bagi Anda untuk tetap tersenyum dan merasa puas. Syukur adalah magnet paling magnetis yang mampu menarik rezeki dari segala penjuru mata angin, tanpa perlu Anda kejar dengan kelelahan. Pahamilah bahwa setiap ujian yang datang sebenarnya adalah cara Tuhan untuk meningkatkan kapasitas syukur kita ke level yang lebih tinggi lagi. Tanpa rasa lapar, kita tidak akan pernah menghargai nikmatnya sebutir nasi. Tanpa rasa sakit, kita tidak akan pernah menghargai nikmatnya kesehatan. Syukur yang tulus akan melahirkan qanaah, yaitu perasaan merasa cukup dengan apa yang ada sambil tetap berusaha menjadi lebih baik lagi. Sifat qanaah inilah yang membuat seseorang tidak mudah tergiur untuk melakukan korupsi atau mengambil jalan pintas yang haram demi harta. Kekayaan yang dibalut dengan rasa syukur akan membawa keturunan yang baik dan kehidupan yang penuh dengan kedamaian hingga masa tua. Marilah kita berjanji untuk menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia yang menjadi perantara rezeki kita. Jangan lupakan jasa orang-orang yang telah membantu perjalanan hidup Anda, karena syukur kepada Tuhan tidak akan sempurna tanpa rasa terima kasih kepada sesama. Semakin rendah hati Anda dalam bersyukur, semakin tinggi kedudukan Anda di mata Sang Pencipta yang Maha Mulia. Jadikanlah setiap tarikan napas Anda sebagai tasbih syukur yang tiada henti, agar pintu-pintu langit selalu terbuka lebar untuk mencurahkan rahmat-Nya. Dengan kekuatan syukur Anda tidak lagi mengejar kekayaan, melainkan kekayaan itulah yang akan berlomba-lomba untuk mendatangi Anda. Menghindari penghambat rezeki yang tersembunyi. Seringkali kita sudah merasa melakukan banyak usaha dan ibadah, namun rezeki tetap terasa seret dan sulit untuk didapatkan secara maksimal. Hal ini mungkin terjadi karena adanya penghambat tersembunyi yang tanpa sadar sering kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari di dunia ini. Sifat sombong dan merasa lebih hebat dari orang lain adalah salah satu penghalang yang sangat efektif dalam menutup pintu keberkahan langit. Tuhan sangat membenci kesombongan karena hanya Dialah yang berhak menyandang sifat tersebut di seluruh jagat raya yang luas ini. Kerendahan hati adalah jalan tol menuju simpati manusia dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keduanya adalah kunci utama rezeki. Sifat iri hati atau dengki terhadap kesuksesan orang lain juga bertindak seperti racun yang membakar amal kebaikan dan menutup jalan keberuntungan kita sendiri. Saat Anda merasa tidak senang melihat orang lain bahagia, Anda sebenarnya sedang memprotes pembagian rezeki yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Adil.
Energi negatif dari rasa iri ini akan memantul kembali kepada Anda dalam bentuk kegagalan demi kegagalan yang menyakitkan hati. Belajarlah untuk ikut bahagia atas keberhasilan orang lain dan berdoalah agar Anda juga diberikan keberkahan yang serupa tanpa harus merampas milik mereka. Kelapangan dada dalam menerima kelebihan orang lain adalah magnet yang akan menarik kelebihan bagi diri Anda sendiri di masa depan. Perbuatan zalim, baik itu menyinggung perasaan orang lain, menghina, atau merugikan secara materi, akan menciptakan hutang spiritual yang harus dibayar mahal. Doa orang yang dizalimi tidak memiliki penghalang sama sekali untuk sampai ke langit dan memohon keadilan atas apa yang telah diterimanya. Banyak orang yang hancur usahanya secara tiba-tiba hanya karena pernah menyakiti hati seseorang yang tulus, namun lemah kedudukannya di dunia. Jagalah lisan dan perilaku agar selalu membawa kedamaian dan manfaat bagi siapapun yang berinteraksi dengan Anda setiap harinya. Membersihkan diri dari perilaku zalim akan melapangkan jalan rezeki yang selama ini terasa terjal dan penuh dengan rintangan yang menyulitkan. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dan malas mencari ilmu juga merupakan penghambat rezeki yang berasal dari kelemahan karakter diri kita sendiri. Rezeki tidak akan mendatangi mereka yang hanya berpangku tangan atau mereka yang tidak mau meningkatkan kualitas kompetensi yang dimilikinya. Dunia terus berubah, dan jika kita berhenti belajar, maka kita akan tertinggal dan kehilangan banyak peluang berharga yang disediakan oleh zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki keahlian dan bersungguh-sungguh dalam menekuni bidang yang dijalaninya dengan penuh dedikasi. Perangilah rasa malas dengan mengingat tanggung jawab besar yang ada di pundak Anda terhadap keluarga dan umat secara keseluruhan. Makan dari harta yang syubhat atau tidak jelas, kehalalannya akan memadamkan cahaya iman dan membuat doa-doa kita sulit menembus pintu langit. Apa yang masuk ke dalam perut akan menjadi darah dan daging yang mempengaruhi kecenderungan perilaku serta cara berpikir seseorang dalam mengambil keputusan. Jika sumbernya kotor, maka hasilnya pun akan dipenuhi dengan kegelisahan dan ketidakpuasan yang tidak pernah ada ujungnya di dunia. Berhati-hatilah dalam urusan muamalah dan pastikan setiap akad yang Anda lakukan bersih dari unsur riba, penipuan, maupun manipulasi yang merugikan. Kejernihan sumber rezeki akan membawa kejernihan pikiran dalam melihat peluang bisnis yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Kurangnya rasa empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar juga bisa menjadi sebab mengapa rezeki kita terasa stuck dan tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Tuhan memberikan kelebihan kepada kita agar kita bisa menjadi tangan-tangannya dalam membantu mereka yang sedang dalam keadaan terdesak dan membutuhkan. Jika kita menutup mata terhadap penderitaan sesama, maka jangan terkejut jika suatu saat bantuan dari langit juga akan terasa jauh dari hidup kita. Kedermawanan adalah pelumas yang akan memperlancar putaran roda rezeki sehingga tidak terjadi kemacetan yang membosankan dan melelahkan. Bukalah hati Anda untuk berbagi, maka pintu-pintu solusi akan terbuka dengan sendirinya tanpa harus Anda paksa dengan susah payah. Identifikasilah setiap penghambat ini dalam diri Anda dengan penuh kejujuran dan mulailah untuk memperbaikinya satu demi satu secara konsisten. Proses pembersihan ini mungkin membutuhkan waktu, namun hasilnya akan sangat terasa dalam bentuk kemudahan hidup yang luar biasa dan menenangkan. Kekayaan hakiki hanya akan berdiam di dalam diri yang bersih dari kotoran akhlak yang merusak martabat sebagai manusia mulia. Dengan menghindari penghambat rezeki yang tersembunyi, Anda sedang membuka keran keberkahan yang selama ini mungkin hanya menetes sedikit demi sedikit. Mengelola kekayaan dengan prinsip langit. Menciptakan kekayaan hanyalah setengah dari perjalanan, sedangkan setengah sisanya adalah bagaimana cara kita mengelola dan menjaga kekayaan tersebut agar tetap berkah. Banyak orang mampu menjadi kaya dalam waktu singkat, namun sedikit yang mampu mempertahankan kekayaan tersebut hingga generasi anak cucu mereka. Prinsip pengelolaan kekayaan secara spiritual mengutamakan aspek kebermanfaatan dan pertanggungjawaban di akhirat kelak dibandingkan sekadar kemewahan duniawi. Jangan pernah merasa memiliki secara mutlak,
karena kita hanyalah manajer atau pengelola dari harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan sementara. Dengan mentalitas sebagai pengelola, kita akan lebih bijak dalam membelanjakan setiap rupiah yang masuk ke dalam kantong kita setiap hari. Hindarilah pola hidup boros dan berlebih-lebihan dalam hal yang tidak membawa nilai tambah bagi kualitas kehidupan Anda secara menyeluruh. Al-Quran mengingatkan bahwa orang-orang yang boros adalah saudara setan, karena mereka menyia-nyiakan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk kebaikan. Hiduplah dalam kesederhanaan namun tetap berkualitas, sehingga Anda memiliki surplus harta yang bisa dialokasikan untuk investasi masa depan dan kegiatan sosial. Kemampuan menunda kesenangan sesaat demi tujuan yang lebih besar adalah tanda dari kecerdasan finansial yang dibimbing oleh kearifan spiritual yang mendalam. Kekayaan yang dikelola dengan hemat akan bertahan lebih lama dan memberikan rasa aman yang lebih stabil bagi keluarga Anda. Investasikanlah sebagian harta Anda pada hal-hal yang memiliki dampak jangka panjang bagi perkembangan umat dan peradaban manusia secara positif. Membangun fasilitas umum, beasiswa pendidikan, atau mendukung dakwah adalah bentuk investasi yang keuntungannya akan terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Ini adalah cara cerdas untuk membawa kekayaan kita ke alam keabadian, sehingga tidak hilang begitu saja saat nyawa berpisah dari raga. Kekayaan yang hanya dinikmati sendiri akan habis ditelan waktu, namun kekayaan yang dibagikan akan menjadi sejarah indah yang menginspirasi banyak orang. Jadilah orang kaya yang dermawan, karena itulah profil orang kaya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk selalu menyisihkan bagian rezeki bagi keluarga inti dan kerabat dekat sebagai prioritas utama sebelum membantu orang lain yang jauh. Memberikan kesejahteraan bagi istri, anak-anak, dan orang tua adalah kewajiban yang nilai pahalanya sangat besar dan bisa melipat gandakan rezeki suami. Rumah yang penghuninya merasa tercukupi dan bahagia akan memancarkan energi positif yang akan menarik lebih banyak keberuntungan masuk ke dalamnya. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang merasa terabaikan haknya hanya karena Anda terlalu fokus pada ambisi pekerjaan atau kegiatan di luar rumah. Keseimbangan dalam memenuhi hak-hak manusia adalah kunci agar kekayaan Anda tidak menjadi sumber fitnah atau perpecahan di dalam keluarga. Gunakanlah harta sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan justru menjadi penghalang yang membuat Anda lupa untuk bersujud dan beribadah. Jika kekayaan membuat Anda semakin rajin bersedekah dan semakin rendah hati, maka itu adalah tanda bahwa harta tersebut adalah nikmat yang sejati. Namun, jika kekayaan membuat Anda sombong dan meninggalkan kewajiban agama, maka itu adalah istidraj atau luluhan yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa. Selalulah berdoa agar diberikan perlindungan dari fitnah harta yang bisa membolak-balikan hati manusia dari kebenaran yang hakiki. Kekayaan hanyalah alat untuk mencapai ridhanya, bukan tujuan akhir yang harus dipuja-puja setiap saat sepanjang hari. Belajarlah ilmu tentang muamalah yang benar agar Anda tidak terjebak dalam transaksi yang mengandung unsur riba atau penipuan yang dapat menghancurkan keberkahan. Dunia keuangan modern penuh dengan jebakan yang bisa merusak kesucian harta kita jika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilahnya. Konsultasikanlah setiap langkah besar finansial Anda dengan orang yang paham agama, agar setiap keputusan yang diambil selalu berada dalam koridor yang benar. Keberkahan harta dimulai dari akad yang jujur dan pengelolaan yang transparan serta adil bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan manajemen yang profesional dan religius, kekayaan Anda akan menjadi benteng yang kokoh bagi kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada akhirnya, kekayaan yang paling indah adalah ketika Anda merasa memiliki segalanya, namun tidak terikat oleh apapun selain cinta kepada Sang Pencipta. Anda bisa hidup kaya raya tanpa harus kehilangan identitas sebagai hamba yang fakir di hadapan Tuhan yang Maha Kaya Raya. Kelolalah setiap sen titipannya dengan rasa syukur dan penuh kehati-hatian, agar kelak saat audit besar di hari kiamat, Anda bisa menjawabnya dengan tenang. Menjaga istiqomah di jalan keberkahan
Perjalanan menuju kekayaan spiritual adalah maraton panjang yang membutuhkan konsistensi atau istiqomah dalam menjalankan setiap prinsip yang telah kita pelajari bersama. Banyak orang yang hanya bersemangat di awal, namun kembali ke pola lama saat tantangan hidup datang, menguji keteguhan hati mereka yang masih rapuh. Istiqomah adalah kunci yang akan memastikan bahwa magnet rezeki Anda tetap aktif dan tidak padam karena terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Dibutuhkan kesabaran ekstra untuk tetap berada di jalur yang benar saat melihat orang lain tampak lebih cepat kaya dengan cara-cara yang tidak halal. Percayalah bahwa akhir yang baik hanya milik mereka yang bertakwa dan tetap teguh memegang prinsip kejujuran meski dalam keadaan sulit. Jadikanlah zikir, doa, dan tilawah Quran sebagai nutrisi harian bagi jiwa Anda agar tetap kuat menghadapi fluktuasi dunia yang seringkali tidak menentu. Kedekatan dengan wahyu Tuhan akan memberikan perspektif yang jernih dalam memandang setiap kejadian, sehingga Anda tidak mudah stres atau kehilangan arah hidup. Seseorang yang istiqomah dalam ibadah akan diberikan ketajaman intuisi dalam melihat peluang-peluang rezeki yang seringkali luput dari pengamatan mata biasa. Ruhani yang kuat adalah mesin penggerak bagi raga untuk terus berbuat baik dan bekerja dengan integritas tinggi di bidang apapun. Kekuatan internal inilah yang akan menjaga Anda tetap stabil meskipun badai krisis ekonomi sedang melanda dunia di luar sana. Bergabunglah dengan komunitas atau lingkungan yang memiliki visi spiritual yang sama agar Anda selalu mendapatkan pengingat saat mulai merasa lelah atau goyah. Lingkungan sangat mempengaruhi frekuensi energi kita, maka pilihlah sahabat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan akan pentingnya keberkahan harta. Jangan biarkan diri Anda terisolasi dalam perjuangan ini, karena manusia diciptakan untuk saling menguatkan satu sama lain dalam menapaki jalan kebenaran. Diskusi yang positif dan saling mendoakan keberhasilan sesama akan menciptakan lingkaran energi yang luar biasa dahsyat untuk menarik kemudahan bersama. Istiqomah dalam lingkungan yang baik akan membuat langkah kaki Anda terasa lebih ringan dan penuh dengan harapan yang bercahaya. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita bukan sekadar menjadi kaya di dunia, melainkan menjadi hamba yang selamat dan bahagia saat kembali ke haribaan Tuhan kelak. Jangan biarkan urusan duniawi yang fana ini menyita seluruh perhatian kita, hingga melupakan persiapan untuk kehidupan abadi yang jauh lebih nyata. Setiap harta yang kita kumpulkan akan ditinggalkan, namun setiap kebaikan yang kita lakukan dengan harta tersebut akan menemani kita di alam kubur. Istiqomah dalam menjaga niat adalah perjuangan seumur hidup yang pahalanya tidak ternilai harganya oleh perhiasan dunia manapun. Tetaplah fokus pada misi mulia Anda untuk menjadi saluran rahmat bagi alam semesta, apapun posisi dan status sosial Anda saat ini. Jika suatu saat Anda terjatuh atau melakukan kesalahan, janganlah berputus asa dan segera bangkit kembali untuk memperbaiki diri dengan penuh kesungguhan. Tuhan Maha Pengampun dan selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali ke jalannya yang penuh dengan cahaya dan kedamaian. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan memperkuat karakter Anda jika Anda mampu menyikapinya dengan penuh kearifan dan rasa syukur. Jangan biarkan rasa bersalah menghambat langkah Anda untuk terus maju menjadi pribadi yang lebih berkelimpahan dan bermanfaat bagi orang lain. Istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan selalu punya kekuatan untuk bangun kembali setiap kali menemui hambatan di perjalanan. Teruslah belajar dan memperdalam ilmu agama serta ilmu dunia secara seimbang agar Anda menjadi pribadi yang utuh dan berdaya saing tinggi. Pengetahuan adalah cahaya yang akan membimbing langkah Anda melewati kegelapan ketidaktahuan yang seringkali menyesatkan manusia ke dalam jurang kemiskinan. Dengan ilmu, Anda bisa mengoptimalkan setiap potensi yang ada untuk menciptakan kemakmuran yang luas bagi diri sendiri, keluarga, dan juga umat manusia. Jadilah pembelajar sejati yang tidak pernah merasa puas dengan pencapaian yang ada, namun tetap rendah hati di hadapan keagungan ilmu Tuhan. Keistiqomahan dalam mencari ilmu adalah jalan pintas menuju kemuliaan yang abadi dan rezeki yang terus mengalir deras tanpa henti. Sebagai penutup bab ini, mari kita kuatkan tekad untuk menjadi teladan
bagi lingkungan sekitar dalam hal kemandirian finansial yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Tunjukkan bahwa menjadi kaya dan menjadi saleh adalah dua hal yang bisa berjalan beriringan dalam satu jiwa yang harmonis dan penuh cinta. Semoga setiap usaha kita diberkahi dan setiap tetes keringat kita dinilai sebagai ibadah yang mengantarkan kita ke surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sahabatku, perjalanan memahami hukum spiritual dalam menciptakan kekayaan ini adalah sebuah undangan bagi kita semua untuk kembali ke fitrah sebagai hamba yang mulia. Kita telah mempelajari bahwa dunia ini akan mengejar siapa saja yang berani melepaskannya dari hati dan hanya menjadikannya sebagai alat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap bab yang kita lalui menjadi benih kebaikan yang tumbuh subur dalam kehidupan nyata Anda, membawa kelimpahan yang tidak hanya berupa harta, tapi juga ketenangan jiwa. Jangan pernah ragu pada janji Tuhan, karena Dialah satu-satunya sumber kekuatan yang mampu mengubah kemustahilan menjadi kenyataan yang indah. Sekarang saatnya bagi Anda untuk melangkah keluar dengan keyakinan baru, meninggalkan segala ketakutan akan kekurangan yang selama ini membelenggu potensi besar Anda. Jadilah matahari yang menyinari sekeliling dengan kebaikan, maka secara otomatis seluruh bunga-bunga rezeki akan mekar untuk menyambut kehadiran Anda dengan penuh sukacita. Mari kita bangun peradaban yang makmur di atas fondasi iman yang kokoh, di mana setiap tangan yang kaya adalah tangan yang gemar memberi dan menolong sesama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan yang penuh keberkahan, di mana harta Anda menjadi saksi pembela bagi Anda di hadapan Sang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.